Halo, Ya. Bu Putri. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Oh, nggak bisa. Ya. Ya, Baiklah, sudah Bapak. bisa. Langsung dimulai aja biar Pak. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai webinar pada hari ini Selasa 21 April 2020 bertepatan dengan Hari Kartini ini ya. Dan saya tidak lupa mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga jiwa Kartini selalu ada dalam hati para perempuan Indonesia. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya selaku moderator di sini, Ayu Putri Ardani dari SMP Negeri 1 Kemalang. Saya akan memandu jalannya kegiatan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, para dosen, guru, dan pemerhati pendidikan yang juga merupakan peserta webinar pada hari ini. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa bertemu di room ini untuk bisa bergabung dan berperan aktif dalam kegiatan webinar yang bertajuk Pekan Teknologi Pendidikan Menjadi Pendidik Digital di Masa COVID-19. Kegiatan ini terlaksana dari inisiatif dari Bapak Erik Aribowo yang merupakan dosen Universitas Widya Dharma Klaten yang kemudian bekerja sama dengan Komunitas Koordinator Virtual Indonesia Klaten Jawa Tengah dan Perpustakaan Pusat UIN Maulana Maik Ibrahim Malang, dan tentunya melibatkan narasumber-narasumber dari kalangan guru, dosen, dan pembuat aplikasi serta pustakawan. Baiklah Bapak Ibu, peserta webinar yang saya hormati, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu akan menyimak paparan dari narasumber kita, yaitu beliau Bapak Wahyu Ridoni Eskom MN. Beliau merupakan dosen Politeknik Hasnur Banjarmasin sekaligus merupakan direktur CV Stophead Creative Lab. Beliau ini masih sangat muda, berumur 35 tahun dan berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendidikan beliau S1 Teknik Informatika UIN, S2 Magister Teknologi Informasi UGM, dan kedua-duanya beliau berpredikat cum laude. Dan Bapak Ibu, sekarang beliau Bapak Wahyu Ridoni Eskom MN ini menempuh pendidikan S3 Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Nah, beliau sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun membangun puluhan sistem teknologi informatika, dan tidak salah pada kesempatan kali ini kita beruntung sekali Bapak Ibu peserta bisa bergabung dan bisa mengikuti paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Ridoni ini. Dan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Ridoni ini yaitu tentang word quiz. Nah, apa itu word quiz? Bapak Ibu nanti silakan menyimak paparan sampai selesai. Nah, sebelum paparan dimulai Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu pembagian sesi pada webinar kali ini. Sesi yang pertama nanti yaitu pemaparan materi dari narasumber kita, dan sesi yang kedua nanti adalah sesi tanya jawab. Nanti Bapak Ibu bisa tulis di laman chat atau juga Bapak Ibu bisa langsung menanyakan pada narasumber dengan cara mengangkat tangan, ada tanda angkat tangan di situ. Dan nanti akan kami pilih beberapa pertanyaan, tentunya tidak bisa kami tampung semuanya mengingat waktu nanti juga. Dan kemudian setelah sesi kedua selesai, tanya jawab selesai, nanti masuk ke sesi ketiga yaitu kesimpulan dari paparan narasumber. Nah, Bapak Ibu, demi kelancaran webinar pada hari ini dimohon Bapak Ibu bersabar untuk mengikuti paparan terlebih dahulu, dan nanti waktu sesi yang kedua Bapak Ibu baru diperkenankan untuk masuk ke sesi tanya jawab. Nah, marilah kita mulai simak paparan dari narasumber kita yaitu Bapak Wahyu Ridoni Eskom MN tentang word quiz. Pada Bapak Wahyu Ridoni dipersilahkan, Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kawan-kawan pejuang pendidikan, salam kenal, selamat siang. Suara saya jelas ya, Pak Ayu ya? Jelas sekali Pak, jelas. Bisa dilanjutkan. Iya. Oke. Perkenalkan dulu, saya Wahyu. Tadi udah ya dikenalkan ya. Mungkin gambaran umumnya seperti itu ya. Simpelnya saya itu hidup di dua alam gitu ya. Jadi satu di alam akademik, jadi dosen, satu lagi di alam praktisi gitu ya. Jadi handle project IT. Dan saya pikir keduanya harus tetap saya jalankan karena di dunia akademisi memang perlu sentuhan yang pengalaman-pengalaman lapangan gitu ya. Nah, begitu juga pengalaman-pengalaman di lapangan itu sangat dibantu oleh konstruk pendidikan di basic akademik kita selama kuliah. Hari ini mungkin Bapak Ibu sambil dibuka linknya ya, ada bit.ly /Word Quiz. Nah itu nanti akan terhubung ke Google Play. Jadi memang karena aplikasinya belum terlalu populer gitu ya, karena juga relatif masih baru, jadi belum bisa di-search. Kalau di-search susah nyarinya gitu ya. Jadi saya kasih link aja untuk bisa Bapak Ibu bisa menuju ke aplikasinya, namanya aplikasi Word Quiz. Nanti kita akan lebih banyak praktek gitu ya, praktek dan bermain. Karena namanya juga kita ingin belajar itu lebih fun gitu. Gimana lebih fun supaya lebih menyenangkan, lalu kita masukkan permainan dalam pembelajaran kita. Oke, sambil Bapak Ibu mendownload. Udah coba di-download ya. Size-nya nggak terlalu besar. Cuman sekitar 5 mega kalau nggak salah. Saya ininya oke. Saya bikin di menit awal. Masih penelitian awal, jadi memang masih perlu pengembangan untuk mengembangkan aplikasi ini. Bayu, slide-nya udah bisa tampil ya? Ya Pak. Iya, saya rada load. Oke, jadi ini sebenarnya hasil penelitian saya ketika tahun 2019 tahun lalu. Pada prinsipnya adalah saya mencermati bahasa Inggris kan sebenarnya dari level dasar ya sampai ke bangku kuliah itu sudah ada pelajaran mata kuliahnya gitu ya. Tapi saya lihat di mahasiswa saya memang kesulitan untuk terutama mata kuliah bahasa Inggris. Nah, bagaimana kita untuk bisa meningkatkan bahasa Inggris mereka? Saya gali-gali memang basic sekali dari bahasa Inggris adalah kosakata. Jadi kita bagaimana menurut Wilkin itu kalau nggak ada kosakata sama sekali yang bisa kita pahami di bahasa Inggris, memang nggak ada yang bisa disampaikan. Tapi nanti dulu deh kita bicara grammar, struktur kata bahasanya gitu ya. Kita gimana caranya mahasiswa saya itu bisa banyak punya kosakata. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin yang sudah bisa download, tampilannya sederhana aja gitu ya. Jadi di awal kita akan diminta untuk mengisi data, kemudian klik play gitu aja ya. Jadi udah bisa langsung main. Nah di data ini perlu buat saya rekap gitu ya, supaya saya punya database untuk pengembangan berikutnya. Kenapa? Karena base score-nya dari yang
eh, Bapak Ibu bermain atau nanti mahasiswa yang main itu akan terrecord secara online. Jadi ya sudah download, silahkan isi data dan klik play. Dan nanti begitu klik play maka dia akan muncul langsung gitu ya pertanyaan dalam bahasa Inggris, kata dalam bahasa Inggris, kemudian pilihan bahasa Indonesianya, kata dalam bahasa Indonesianya. Nah, dan ini terbatas waktunya Bapak Ibu. Jadi cuman 4 detik. 4 detik ya harus segera menjawab, kalau enggak game over gitu ya. Atau kalau dia salah jawab, dia juga game over. Nah, yang saya ambil database-nya di sini cuma 100 kata, 1000 kata yang paling sering digunakan gitu. Jadi algoritma di belakang aplikasi ini adalah dia akan ngambil 50 kata dulu. 50 kata, begitu ada satu kata yang sudah benar 5 kali, maka dia akan menganggap itu kata nggak perlu keluar lagi gitu ya. Jadi dia akan ngambil satu kata lagi gitu ya. Untuk di random diacak, ambil lagi satu kata lagi. Prinsipnya kalau yang udah 5 kali udah dijawab benar, dia nggak akan dikeluarin untuk jadi soal. Nah, persentase di bawah itu menunjukkan progresnya siswa gitu ya. Jadi dia udah dari 1000 kata yang dia harus hafal, udah berapa persen tuh yang dia udah hafal gitu ya, yang dia udah benar. Kemudian, nah itu yang di bagian ini, bagian ketiga, itu tampilan ketika salah gitu ya, atau game over. Karena sekali aja salah, game over gitu. Nah, nanti aplikasi akan nunjukin yang merah itu yang dia jawab salah, yang hijau itu yang benar gitu. Jadi dia sambil dites pada saat yang bersamaan dia juga sebenarnya belajar gitu ya. Jadi simultan gitu, belajar dan evaluasinya pada satu waktu gitu, dan per satu kata gitu. Ketika dia ingin mencoba main lagi, klik play again yang di paling bawah itu. Nah, kemudian dengan aplikasi ini kita bisa bikin banyak variasi belajar gitu ya. Salah satunya dengan membatasi limit waktu. Yang siswa kita akan belajar dengan word quiz. Kita kerjakan dalam 5 menit ya gitu ya. Jadi dalam 5 menit itu yang menang adalah yang skornya tertinggi misalnya gitu ya. Kemudian kita juga bisa bikin variasi belajar dengan skor target. Jadi siapa yang misalnya skornya mencapai 100 lebih dulu, maka dia yang menang gitu ya. Kemudian bisa juga tanpa batas waktu. Jadi permainan terus berjalan, terus dimainkan oleh siswa sampai tersisa misalnya 3 orang gitu ya, atau tersisa 1 orang. Pokoknya siapa yang paling bertahan lama, maka dia yang akan tetap akan jadi pemenang gitu ya. Nah, kemudian bisa juga kalau di masa COVID seperti sekarang, kita bisa ngasih penugasan pekerjaan rumah ke siswa, bentuknya level target gitu ya. Jadi misalnya dalam 1 minggu siswa ditarget untuk bisa menyelesaikan sampai berapa persen, misalnya 10%. Kemudian minggu berikutnya dia bisa selesai lagi dalam 20%, naik 10%, 10% gitu, sampai dia jadi 100%. Artinya dalam 10 minggu dia udah punya 1000 kosakata yang biasa dipakai di keseharian dia. Ini saya merasa kalau lagi nggak ada kerjaan gitu, sambil nungguin apa, kita bisa buka sambil main gitu ya. Artinya kita bisa belajar bermanfaat gitu waktu yang kita gunakan untuk nunggu mengantri itu sambil belajar, sambil main baru sambil belajar gitu. Nah, saya ngerasa waktu mau masuk S3 ini sangat membantu gitu ketika mau tes TOEFL
untuk naikin skor kita juga ternyata ada ininya, ada dampaknya. Karena saya ngerasa lebih nyaman gitu ya, lebih enak memahami apa namanya, karena ada suara kata per katanya juga, listening gitu ya, listening di aplikasinya. Jadi kita bisa tahu native-nya itu seperti apa sih. Mungkin sebelum kita bermain, saya coba ini dulu ya, coba di sini mungkin ya. Enggak ya tampilnya. Coba Bapak Ibu sambil dicoba dulu aplikasinya. Kayaknya mau cobain ini ya, real. Oh, nggak bisa nih. Single ya. Oke, saya coba restart dulu. Saya mau coba tunjukin secara real ke Bapak Ibu gitu ya, gimana cara makainya. Atau di ini ya, di kamera kelihatan nggak ya? Ini ya. Jadi kita langsung begitu ada satu soal, kita langsung jawab opsinya dari 4 opsi itu gitu ya. Teach. Father. Oke, sambil restart, kemudian saya balik ke ini dulu, Bang. Lihat saya dulu. Ya, saya scan ulang karena karena saya restart tadi dia harus minta scan ulang. Sementara Bapak Ibu bisa dicoba dulu ya, karena habis ini kita akan coba kompetisikan untuk Bapak Ibu siapa nih nanti yang skornya paling tinggi. Oke. Nah, di sini saya coba mirror ya. Ini bisa lihat real time-nya seperti apa. Oke, jadi di API screen Ibu ya. Oke, jadi permainannya mulai dari opsi 4 ini. Behind, belakang. Power. Skirt. Present. Again. Shampoo. Nah gitu Bapak Ibu, jadi ini suaranya juga text to speech gitu ya, jadi udah aplikasinya pasti ringan karena ya udah
udah langsung coding sebenarnya, jadi nggak ada sound yang di embed. Oke, sekarang kita saatnya buat coba kompetisi ya, Bapak Ibu. Saya balik ke ini lagi, ke slide-nya dulu. Saya share ke ini. Nah, sekarang kita coba Bapak Ibu silahkan bersihkan data aplikasinya. Jadi di semuanya bisa kembali dari nol lagi skornya. Caranya di setting Google, di setting Android, biasanya di pojok kanan atas itu kita bisa lihat pengaturan aplikasi ya, manajemen aplikasi. Nah, di situ silakan cari WordPress nanti Bapak Ibu bisa hapus dulu datanya, bersihkan datanya, jadi nggak perlu download ulang nih. Nanti di penggunaan memori, silakan Bapak Ibu hapus datanya dulu, hingga nanti dia skornya balik ke nol lagi gitu ya. Nah, balik ke nol lagi. Oke, kalau sudah nol, silakan buka aplikasinya lagi, aplikasi WordPress tadi. Kemudian kita kasih waktu ya 5 menit. Nanti Mbak Ayu coba sambil bantu saya 5 menit untuk bisa. Gimana Pak? Bantu saya 5 menit menjaga waktunya. Kan kita mau main nih. Iya. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu ya? Saya nggak bisa dapat respon nih, Bapak Ibu sudah siap atau belum nih? Gimana ya caranya? Ini bisa Bapak Ibu tulis di chattingnya kalau sudah siap. Ini sudah baru 1, 2. Kalau sudah siap suruh tunjuk jari aja, raise hand aja. Kalau sudah siap suruh raise hand. Sudah banyak, kita tunggu Pak. Kita tunggu udah. 1 menit dulu, 1 menit 2 menit dulu. Sudah banyak langsung. Ya. Kalau siap itu raise hand itu udah banyak raise handnya. Sudah. Yang raise hand sudah. Yang play dulu ya, kita fair aja. Itu sama-sama itu. Buat main-main, kita balikin ke 0 dulu. Sudah, kalau sudah siap berarti kalau sudah selesai raise hand-nya di suruh nurunkan lagi nggih Bu Ayu nggih. Ya. Jadi silakan bersihkan datanya dulu. Biasanya di pengaturan Android, di manajemen aplikasi itu kita bisa pilih aplikasinya yang mana mau dibersihin datanya. Nah, itu juga nanti kalau Bapak Ibu mau ngereset skornya buat gimana ya, misalnya mau demoin buat orang lain lagi yang dia mulai dari nol gitu. Atau siswa yang baru lagi. Kalau di sekolah dasar kayaknya siswa nggak megang HP ya. Ini mungkinan HP guru yang dipakai. Gimana nih? Udah siap belum? Sudah banyak yang siap ini Pak. Sudah banyak yang siap ini sepertinya Pak. Pak Abdul, Pak Agus ini angkat tangannya diturunkan dulu aja. Di chat sudah banyak Pak, sudah banyak yang siap ini. Ya. Bisa dimulai ya, bisa dimulai. Bu Ayu siap jaga waktunya ya? 5 menit 5 menit ya. Berarti sekarang jam 2:54. Dimulai dari Kelamaan kan 5 menit? Enggak Pak. Ya, sekarang bisa dimulai Pak. 5 menit. Oke, kita mulai ya. Ya, Bu Ayu jaga waktunya. Oke, iya. Siap. 1, 2, 3. Ya silakan play.
Saya main juga nih. 5 menit ya Bu Ayu, tolong dicek. Iya. Basketball. Kalau game over, mulai lagi aja, play again. Karena kita 5 menit itu tuh boleh diulang-ulang. Intinya kita akan lihat siapa sih yang base score-nya tertinggi gitu. Kalau game over, coba lagi ulang gitu. Kadang-kadang kita tahu sih jawabannya, cuman karena nggak teliti atau tergesa-gesa jadi berapa menit lagi, Wayu? Masih 3 menit lagi, Pak. Iya. Sambil diingetin ya berapa menit lagi. Tinggal 1 menit lagi nih. 1 menit lagi. Dasarnya master chef ini. Detik lagi ya. 30 detik lagi. Ayo Bapak Ibu semangat jawabnya. Itu mundur Bu Ayu. 4, 3, 2, 1 selesai Bapak Ibu. Selesai. Sekarang Bapak Ibu jawabkan tangannya dari handphone. Jadi itulah skor seadanya.
kita akan cari tahu ya pemenangnya siapa. Kalau di sini nggak bisa ya di Webex. Bapak Ibu bisa tulis di chat saja berapa ya skornya diperoleh, bisa ditulis di chatnya, laman chatnya. Boleh, Bapak gitu. Ibu yang angkat tangan tolong diturunkan dulu saja, yang klik angkat tangannya diturunkan dulu, tulis saja di chatnya ya. Atau yang mau screenshot terus nge-tag ke saya boleh lewat Peggy. Ini loh, kalau itu bukti aslinya otentik boleh juga. Atau di chat tadi bukti otentik. Yang angkat tangan bisa diturunkan dulu saja, ini tanda-tandanya ini diklik lagi. Bu Anggun, Pak Cahyo, Bu Nafika, Pak Ridwan, Bu Risa, Bu Sutarmi, Pak Willy, tolong tandanya diklik lagi. Ada yang 145, oke. Banyak ya, Pak. Ada yang 153. Wah. Semoga jujur ya ini. Siap. Tangannya gimana? 5 menit 153 berarti per detik ya. 60 kali 5 300. Berarti per 4 detik ya. Ini yang paling banyak ini 153 ini Pak, baru ini. Ada yang 198. Boleh ya. 198 Pak ada screenshot gitu. Oh ya, butuh bukti. Ini Bu Eko Yuni ini Pak Wahyu Ridho butuh bukti nih Bu, yang 198. Karena yang paling tinggi nanti ada hadiahnya Bu. Jadi syarat buat ngambil hadiah screenshotnya. Tahu begitu saya ikut tadi Pak. Ada hadiahnya. Nggak boleh panitia, nggak boleh ikut. Nanti dikira KKN Bu. Berarti ini 198 Pak, ini yang paling tinggi di chat ini nulisnya, tapi nanti buktinya bisa dikirim di Japri ke Pak Wahyu ya? Ya boleh. Boleh lagi kalau nggak ada IG lewat apa? Grup ya? Kontak person grup ada ya? Grup ada. Ada grup. Oh grup ada ya? Grup sama peserta ada? Grup peserta ada Pak. Boleh di-share di grup lebih enak. Saya nggak tahu kalau ada grup. Sementara yang paling banyak itu Pak, yang lainnya 18, 8. Oke. Ini juaranya cuma satu saja atau ada juara 1, 2, 3 Pak ini? Satu aja deh. Satu aja. Bentar satu aja, nanti kan kalau main lagi ada lagi. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang aplikasinya masih terbatas sekali. Memang karena baru pengembangan awal. Nah, tapi kan kita sebagai pendidik itu harus kreatif lah gitu ya. Jadi dengan yang seadanya ini kita bisa manfaatkan untuk berkreasi. Contohnya dengan satu aplikasi ini tadi saya bisa bikin 4 jenis permainan gitu. Dari target score atau target level gitu ya, atau kita bisa ngatur yang sesuai batas waktu. Kayak gini kan kita permainan batas waktu ya. Kalau nggak dibatasin lagi bisa yang tadi 190 bisa 1000 gitu deh skornya. Itu Bapak Ibu. Gimana ya, udah ngerasain kan ya? Gimana ya? Dikejar waktunya itu yang bikin deg-degan kan ya? Oh itu trik dalam game, salah satunya pembatasan waktu. Oke. Mungkin berikutnya ini udah habis nih. Jadi saya nggak banyak ngasih materi, saya cuma pengen berbagi sama Bapak Ibu apa yang sudah saya buat.
mudah-mudahan bisa menambah salah satu instrumen gitu ya, nambah instrumen untuk digunakan di kelas, terutama untuk kelas-kelas yang bahasa Inggris gitu ya. Nah, kemudian saya juga perlu masukan dari Bapak Ibu. Kayaknya yang ngasih di chat juga ada nih, ngasih masukan di chat. Ya, Ibu Ayu ya. Iya, Pak. Yang mau ngasih saran lewat form juga boleh nih, lewat bit.ly/wiki, repeat juga boleh. Jadi saya sangat menerima masukan atau kritik untuk pengembangan aplikasi ini untuk di masa mendatang supaya lebih lebih disempurnakan lah seperti itu ya. Oke, mungkin itu saya kembalikan ke Wahyu. Mohon maaf kalau ada kurang dari saya karena ada macam tadi segala macam dalam remote tadi. Maaf, mungkin itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Wahyu, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Pak sudah menyampaikan materinya, sangat menarik sekali dan melibatkan peserta juga ya, jadi bisa mencoba aplikasinya. Memang ada beberapa tadi yang bertanya saat Pak Wahyu menyampaikan materi tadi, tapi karena sesinya belum masuk, ini sekarang baru saya persilahkan Bapak Ibu untuk menanyakan beberapa hal dengan cara bisa angkat tangan, klik tanda, kemudian bisa juga tulis di laman chat. Tadi sudah ada pertanyaan satu, Pak. Saya bacakan dulu ya yang tadi sudah tanya. Ada satu yang bertanya aplikasinya apa namanya tadi, mau mencoba di Play Store ada tidak. Mungkin belum ketemu nama aplikasinya apa. Tinggal kita ketik WordPress gitu aja kan, Pak? Pakai Bit. Halo, Pak Wahyu. Suaranya belum masuk, Pak. Nggak terdengar. Bit.ly saya di Chrome aja belum masuk suaranya. Udah. Sekarang udah masuk, Pak. Di Play Store. Udah masuk belum ya? Di Play Store kan mencari Play Store belum ketemu, Pak, gitu. Ya, Play Store. Tinggal ketik saja ya, Pak, di situ. Ini Bitly. Ya. Ketik di Chrome aja, nanti dia ke-link ke ininya, nge-link ya. Buka Google Chrome atau apa ya, Firefox atau apa gitu, browser bit.ly underscore garis miring quiz gitu. Nanti dia akan mengarah ke ininya, ke Google Play-nya. Nah, pertanyaan berikutnya ya Pak, ini saya bacakan. Mohon izin bertanya, ini dari Eko Yuni, Ibu ya, ini Eko Yuni Tri Kartiasih. Ini bertanya, agar game ini berjalan dengan materi atau tema yang sedang kita bahas di KBM, apakah kita bisa menetapkan kosakatanya di situ? Bisa. Nah itu Bu, ini kan saya bikin memang dari saya kosakatanya, jadi 1000 kosakata yang sering digunakan dalam keseharian. Saya pikir bagus juga kalau memang masing-masing pengguna aplikasi, masing-masing user bisa nambahkan kosakata sendiri gitu ya. Bisa. Ini nanti buat pengembangan berikutnya Bu. Pengembangan berikut. Ya. Iya. Berarti untuk sekarang bisanya ya kita pakai yang ada di aplikasi itu ya Pak, karena sudah ada 1000 kosakata. Yang sudah di set 1000 kata itu, 1000 kata ya. Yang sering digunakan dalam sehari-hari kita. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Sebentar, ada banyak pertanyaan dari Wahsun Yasin.
Bagaimana cara membuat aplikasi game seperti Word Quiz ini, Pak Wahyu? Oke. Ada dua cara sih. Yang satu bisa pakai Android Studio. Karena cuma quiz kan. Quiz kan game tapi dia nggak kompleks dengan visual sebenarnya. Jadi kita bisa bikin dengan Android Studio. Tapi kalau teman-teman yang biasanya basicnya di game developer gitu ya, biasanya pakai Unity mereka bikinnya. Unity. Jadi ada dua, mau pakai Android Studio atau pakai Unity boleh. Ya. Yang penting sudah, Pak? sebenarnya, yang penting sebenarnya apa namanya ya, algoritma itu aturan permainan sih. Kayak game ini kan, quiz ini saya bikin aturan permainannya adalah kalau 5 kali benar dia akan nambah nilai completeness-nya. Begitu dia udah 5 kali benar, dia udah nggak boleh muncul lagi katanya. Nah itu yang diterjemahkan ke coding itunya. Apalagi kalau Bapak Ibu di teknolog pendidikan, sebenarnya yang lebih penting itu kan, basic ilmuwan pendidikannya di situ, ngasih mendesain. Kalau aplikasi udah banyak lah yang bisa bantu dari sisi teknis. Ini itu Bu. Ya, sudah terjawab ya. Semoga Bapak Ibu bisa paham. Lalu ini ada komentar aja Pak, ini dari Taufik Kuroman. Aplikasinya simple, bagus dan sangat bermanfaat, begitu Pak komentarnya. Kemudian dari Ibu Mami Junaidah, ini tadi waktu gamenya kecepatan gitu katanya Pak. Nanti kalau kita kasih waktu untuk game setengah jam, nanti kita habis waktunya untuk game. Siap. Memang ini dari hasil riset saya kemarin, memang kecepatan Bu, katanya 4 detik itu kata mahasiswa saya kecepatan. Ini memang belum di-upgrade lagi. Tapi itu jadi memang bagus juga kok Pak, idealnya waktunya enggak ini. Bisa kita konsentrasi juga, belajar konsentrasi juga untuk nyobain. Iya. Di-push untuk konsentrasi Bu. Jadi nggak boleh kemana gitu. Iya. Jadi kan melatih konsentrasi juga, selain kita juga belajar kosakata gitu kan Pak, tapi juga kita harus cepat jawabnya. Kemudian dari Bu Ratna, untuk versi di tab apakah berbeda dengan versi di smartphone Pak? Ya, memang kita kembangin baru di smartphone Bu. Saya belum pernah nyoba malah di tab. Kalau di tab tampilnya jadi seperti apa gitu. Kayaknya jadi renggang deh. Maksudnya jarak space antar optionnya jadi lebih lebar banget gitu ya. Ya. Dan tulisannya masih kecil karena dia nggak dinamis menyesuaikan lebar layar itu. Ya. Saya belum nyoba. Belum nyoba yang di tab ya Pak ya. Ya. Lalu dari Ibu Andianita, ini tanya resensi dari Ibu Nurul Hidayati, seru kuisnya meski hasil saya jelek banget gitu. Tadi sudah mencoba. Coba lagi. Kemudian dari Ibu yang bikin aja enggak. Yang bikin dia susah Bu. Makin gitu. Jadi saya kadang-kadang tuh lebih jago mahasiswa saya. Yang pertama main udah bisa ratusan gitu. Kalau saya ya mungkin penelitian ya. Padahal yang buat ya Pak ya. Konsentrasinya itu. Ya. Lalu ini ada dari Ibu Hasanah Talib ya. Untuk aplikasinya, apakah itu harus online atau bisa offline? Ini aplikasinya online atau offline, Pak? Offline, Bu. Jadi dia cuma ketika nanti setiap 10%, 20% itu ada congratulation keluar. Nah, waktu itu dia perlu online. Tapi nggak online pun nggak apa-apa. Dia cuma ngirim data ke server kita untuk tahu base score-nya udah, si A gitu ya. Dia udah
udah nyampe skor sekian gitu. Nah itu dulu kan saya desain untuk melihat peta per provinsi itu siapa sih yang udah pakai World Quiz gitu. Karena saya pengen bikin kompetisi di kota-kota di masing-masing kota gitu. Kalau dengan saya gitu sih ke depannya. Kalau memang udah rame World Quiz, bikin deh kompetisi World Quiz, nanti kita bikin seru-seruan, ada hadiahnya gitu ya sama-sama sponsor. Ya saya sih ke depannya. Tapi kan saya harus memutuskan itu berdasarkan database kita. Udah main siapa aja. Ya Bu, kalau buat main aja nggak perlu online, ya offline. Offline ya bisa ya Pak ya. Offline, dia cuma online, bukan online sih, dia cuma ngirim data. Ketika nanti udah sampai congratulation 10%, 20%. Gitu. Tapi kalaupun Bapak Ibu nggak online pada saat congratulation, dia tetap jalan gamenya. Yeah. Karena dia datanya itu dia disimpan di aplikasi, bukan di database, bukan di online. Vocabulary-nya. Oke. Sudah itu ya jawabannya Pak, cukup ya. Terus ini ada lagi pertanyaan Pak dari Pak Mas Budi Alamsyah. Apakah bayar ke Play Store? Gratis ya Pak? Itu tadi? Gratis. Iya gratis. Gratis sampai kapanpun gratis. Ini di laptop bisa diinstal atau tidak Pak Wahyu? Dari Bu Ana Yusman ini tanya. Waduh, kalau di laptop nggak bisa langsung sih, dia harus pakai emulator Android biasanya. Berarti di laptop belum bisa ya? Tidak bisa ini ya Pak? Langsung nggak bisa, karena dia kan beda sistem operasi ya. Laptop kan Windows, atau Linux biasanya. Tapi kalau di handphone kan Android. Jadi beda sistem operasi nggak bisa jalan. Kecuali itu tadi pakai emulator. Yang kayak saya pakai kan emulator tuh. Yang saya nampilin ke screen tadi itu, saya nyobain real time tadi, itu tuh pakai emulator. Mirror ya. Di mirror ya betul. Di mirror atau pakai emulator. Jadi tampilannya tadi kan memang dari HP ya Pak ya. Jadi bukan di laptopnya kan. Laptop saya sempat nunjukin yang handphone tadi kan. Nah itu di mirror. Banyak kok, ada Android, ada apa ya? Visor. Bagus banget sih Visor atau Android. Iya. Coba aja mirror gitu. Mirror aplikasi. Mirror tampilan handphone di search nanti ketemu kok. Iya. Kemudian lanjut ya Pak, ini dari Arifianti Fitria 91 ini. Mohon maaf, saya izin bertanya, agak keluar dari pembahasan. Untuk mengembangkan aplikasi berbasis Android seperti WordQuiz, apakah atau aplikasi yang lebih sederhana, software apa yang digunakan? Gitu Pak. Jadi saya udah ini sampaikan, yang pertama bisa pakai Android Studio, yang kedua Unity. Ya. Kalau bentuknya sih ada konstruk 2 juga bisa. Konstruk. Ya. Kemudian dari Ratinia ini Pak, bisa dibuatkan selain bahasa Inggris enggak Pak? Misalnya bahasa Jawa. Mungkin. Oh siap. Ya Bu, nanti kita coba kembangkan ya. Ini kan saya dalam rangka menyerap kebutuhan dari Bapak Ibu pendidik. Gitu. Bisa jadi bukan cuma bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Bisa jadi, karena kan Google sebenarnya udah punya API-nya. Kita mau translate apa sih gitu ya. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Atau bahasa Inggris ke bahasa, kayak mahasiswa saya itu kalau nyari artikel sumber asli, dia tinggal translate aja. Dari bahasa Arab langsung Indonesia kan bisa. Jadi kita bisa pakai API di Google, kita cuma masukin kata bahasa Indonesianya, terserah deh mau translate ke bahasa apa permainannya kan bisa. Iya. Ya. Kemudian lanjut ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Tujuan materi ini untuk pengenalan game yang dibuat Pak Wahyu
atau kita belajar membuat game gitu pertanyaannya. Jadi apa materi ini hanya untuk mengenalkan game saja atau kita bisa belajar membuat game seperti ini Pak Wahyu? Ada yang bingung, ada yang bingung. Nanti bikin sesi sendiri lagi Bu kalau mau bikin game. Jadi ini hanya mencoba ya Pak, mencoba aplikasi, ya, bukan belajar untuk membuatnya kan begitu kan Pak. Ini soalnya ada peserta yang masih bingung, ini membuat atau hanya menggunakan saja gitu. Menggunakan jadi. Dari ini Bapak Sofyan Hadi, game ini belum bisa dimainkan bersama seperti Kahoot ya gitu. Jadi kalau ya, itu kan ada Kahoot, kalau Kahoot itu kan bisa dimainkan bersama-sama dan kita setting sendiri ya Pak ya. Kalau ini kan kalau kita mau mulai bareng gitu loh, kalau kita mau mulai bareng kuisnya kan berarti masih kita butuh ya, betul. Aba-aba ya, tidak bisa seperti ya. Tadi kan kita manual Bu ya. Iya. Mulainya dan berhentinya gitu. Di kelas pun masih manual gitu sih sama mahasiswa. Ayo kita mulai 1, 2, 3 play gitu. Masih manual. Memang arahnya Kahoot juga. Cuman kalau kita itu kan Kahoot itu real time Bu. Iya. Secara hitungan cost biaya memang jauh lah. Artinya harus masukin proposal lagi nih saya ngedit. Karena udah berkali-kali lipat lebih kompleks dan resource servernya juga lebih gede lagi gitu. Kalau udah ke situ. Karena ya harus baca real time kan datanya trafiknya tinggi banget tadi. Ya, ini saya bacakan 2-3 chat lagi, nanti baru saya buka pertanyaan langsung ya Pak, 1 atau 2 pertanyaan langsung. Ini ada, saya ambil 2 pertanyaan lagi saja karena mengingat waktu. Ini dari Bu Eni Astuti Wayuningsi, bisakah saya dibuatkan aplikasi dengan angka untuk memudahkan pemahaman matematika karena saya guru matematika? Bentuknya kuis juga? Bentuknya seperti ini, tapi angka gitu Pak maksudnya. Mungkin karena ini kan guru matematika, ini kan bahasa ya Pak, vocabulary. Ini kan belajar kita bahasa. Sesi ini nggak ya pakai kuisis nggak nanti ya? Kayaknya ada ya. Ada ya, kuisis ya. Hari apa ya kalau nggak salah ya? Besok apa? Dilihat jadwalnya lagi nanti ya. Coba pakai itu Bu, itu lebih enak kalau mau ini. Custom gitu ya. Ya. Kalau yang punya saya memang arahnya ke kosakata sih. Pengembangannya pun nggak ada bayangan mau ke matematika atau angka-angka gitu sih sebenarnya. Ya. Oke Pak, makasih. Ini satu lagi pertanyaan ya Pak, ini saran dari Ibu Alfi Hidayatumikawati. Nah Bapak jika boleh memberi saran, jika aplikasinya masih bisa diperbaiki, itu terjemahan katanya perlu ada beberapa yang harus diperbaiki seperti kata suggest seharusnya artinya menyarankan atau memberi saran, tapi di aplikasi diartikan saran, suggestion. Terima kasih, aplikasinya keren. Siap. Oke, jadi memang nanti saya berikutnya akan coba kolaborasi dengan dosen bahasa Inggris, karena ini kan kemarin saya cuma sendiri nih. Iya. Dan database kata itu saya coba googling, nyari 1000 kata yang biasa digunakan gitu aja deh. Simpelnya kayak gitu. Tapi saya coba untuk mulai dulu ya, nanti kita sambil jalan sambil sempurnakan. Saya juga sharing bahwa sudah saya kerjakan ini. Nanti mungkin saya bisa sama Ibu siapa tadi ya? Kalau mau terlibat di penelitian berikutnya, kita bisa kerjasama. Pasti saya nggak mungkin dong bikin aplikasi bahasa Inggris dibikin oleh orang yang bukan di bidangnya gitu. Kan aneh jadinya. Karena saya kan cuma backgroundnya di IT. Artinya yang saya bikin sebenarnya bukan di konten sebenarnya gitu. Yang lebih paham konten dari teman-teman yang di bidangnya.
Dan saya perlu kolaborasi itu sebenarnya. Dengan ahli ya Pak, ahli bahasa Ya tentunya. betul. Ya. Berikutnya ini saya tutup ya chat untuk chattingnya, dan saya beri kesempatan untuk bertanya secara langsung. Ini banyak yang angkat tangan, ini yang tadi atau baru saja? Ini saya pilih 2 ya Pak ya. Satu dulu dari ini Ibu Eni Astuti Wahyu. Halo Ibu Eni. Halo Ibu Eni. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Silakan Ibu kalau mau bertanya. Selamat sore Bu Ayu dan selamat sore Pak Wahyu. Dan anak saya Nesut Wahimisi, saya dari Boyolali Pak. Ya, terima kasih. Sebenarnya tadi di chat itu saya ngirim ada 2 Pak. Yang pertama kan yaitu tadi betul-betul ngajak kolaborasi untuk ngisi kontennya, saya matematika, oke Bapak aplikasinya begitu. Ya, seperti yang pertama ini Pak, kan yang di download ini kan baru kita hanya ada 1 langsung play saja. Memang ini sangat menarik, saya suka sekali. Ya, tapi katanya ada 3 versi ya. Bisa pembatasan waktu, bisa untuk apa tadi yang 3 pola. Terus itu kalau yang kita download itu nggak bisa dulu. Jadi memang aplikasinya itu Bu, tapi kita dalam prakteknya secara manual, ya, konvensional kita bisa pakai 4 tipe permainan gitu. Gitu. Kayak ngatur waktunya. Jadi manual ya Pak ya yang mainnya. Iya. Maksudnya dari situnya. Belum selevel kayak Kahoot, memang belum sampai situ. Iya. Saya nanti ada kolaborasi dengan apa yang lain, misalnya bisa sampai ke aplikasi Hago, itu kan Hago permainan sekian macam materi satu, nanti segala macam materi mungkin matematika saya bisa ikut join juga, alhamdulillah. Terima kasih. Kalau begitu Pak, berarti kan nanti pengembangan permainan hanya dengan manual dulu ya. Saya pikir itu tadi bisa pakai klik apa? Iya, masih belum ada settingnya Bu. Kan memang belum ada aplikasi di sisi guru. Iya. Ini kan siswa sudah. Ya, nanti. Terima kasih sekali ilmunya dan sangat menarik bisa untuk pencerahan kami. Sekian, Pak Nuwun. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Eni pertanyaannya. Ya. Berikutnya ya, dari Bapak ini ya, Pak Ridwan. Halo, Pak Ridwan, dipersilahkan jika ingin bertanya kepada narasumber. Halo, Pak Ridwan. Oh, tidak ada suara. Kita cari yang lain, Pak. Ini yang angkat tangan banyak. Dari bapak-bapak dulu. Dari ini ibu atau bapak ya, Willy Bangun. Halo. Halo. Bapak? Halo. Ibu? Ibu. Ibu Willy Bangun. Mau bertanya Bu? Iya. Dengan narasumber kita hari ini. Silakan. Dari mana Ibu? Dari Kota Malang. Oh, Malang sama. Saya sekarang stay di Malang juga Bu, walaupun dari Banjarmasin. Di Malang juga ya Pak ya. Iya, sebenarnya apa yang mau saya tanyakan tadi sudah ditanya dengan yang sebelumnya, jadi saya rasa sudah cukup Pak. Wah, iya. Itu aja, terima kasih. Oh, ya, terima kasih Bu Willy. Satu lagi ya Pak ya. Ya. Dari Lailinun ini ibu juga ini. Banyak ibu-ibu ini Pak. Berarti yang menyaksikan jenengan. Halo Ibu Lailinun. Halo Ibu Lailinun. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada suara Pak. Ya. Dari Eli Jahwar. Halo Ibu Eli. Halo Ibu Eli, ada yang bisa ditanya? Boleh? Ada yang mau ditanyakan ke narasumber kita? Silahkan. Ya, sebenarnya saya sudah chat, tapi ada beberapa yang sudah terjawab. Salut sekali dengan ini aplikasinya.
Terus hanya saya pertanyaannya ketika dibuat game seperti tadi, kalau waktunya nggak ada istilahnya durasi waktu mundurnya gitu kan, bisa jadi ada peserta yang curi start gitu. Iya betul. Ya, ya itu tadi yang saya tanyakan. Itu kira-kira bisa diatur apa enggak durasinya gitu. Ya, Nah, terima kasih. memang masih manual Bu ini. Yang masih baru pengembangan awal. Idealnya memang bisa nanti kan bisa di on off gitu. Atau dibuka sesi gamenya gitu. Ada timernya gitu ya Pak? Atau ada timernya. Bisa. Cuman ya itu tadi kembali karena kalau itu kan udah kayak Kahoot banget ya. Atau itu memang mereka servernya udah gede banget gitu. Jadi kita memang timbangannya kemarin udah gak usah sampai ke situ dulu gitu. Ya, tapi udah asik banget. Bisa. Yang bisa dikerjakan dulu deh, yang penting mulai dulu gitu. Nanti sampai dikembangin. Terutama itu tadi. Terutama itu Bu ya. Yang saya perlu saat ini sebenarnya kolaborasi dengan apa yang bidangnya gitu. Khusus untuk vocab ya Pak ya? Ya bisa jadi gitu, bisa jadi nanti kan ini masukan tadi ya, banyak masukan menarik. Saya pikir yang bisa diakomodir. Contohnya gimana sih supaya bisa kosakata sendiri gitu kan, karena beda-beda guru kan sebenarnya tema pembelajarannya berbeda gitu. Atau level jenjangnya juga beda gitu. Saya pikir ini juga bagus buat diakomodir. Baru kepikiran setelah kita diskusi ini gitu. Katanya malah diisi sendiri. Begitu Ibu Eli, cukup ya. Terima kasih Ibu Eli. Ya, Pak, waktu kita sudah hampir 1 jam ini kita sudah pemaparan di sini dan untuk sesi ketiga kita masuk sesi ketiga yaitu kesimpulan. Silahkan Pak Wahyu untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah Bapak sampaikan. Dipersilahkan Pak. Oke, terima kasih Bu Ayu. Mungkin yang bisa saya tangkap hari ini adalah banyak masukan berharga nih yang bisa saya dapat dari Bapak Ibu. Lebih cenderungnya ke situ yang saya tangkap. Nah, contohnya tadi kayak gimana kalau kosakatanya bisa diisi sendiri gitu ya. Terus kontennya nggak cuma bahasa Inggris dong, ada matematika juga dan apa namanya sistem yang lebih manajemen waktu gitu ya. Terus ngelihat siapa sih yang rankingnya tertinggi. Kalau tadi kan kita masih manual ya, ditulis di chat gitu atau dikirim ke grup WA. Gimana sih supaya ya kayak Kahoot lah, lebih mudah kita ngelihat pencapaiannya siswa gitu. Nah, saya ucapkan terima kasih, banyak masukan berharga buat pengembangan berikutnya. Kemudian word quiz ini untuk saat ini memang lebih cocok ke penugasan mandiri gitu ya. Jadi level 10 gimana ya? Siswa udah harus sampai level 10% gitu selama 1 minggu. Nah, mungkin lebih cocok ke situ buku penugasan itu. Sehingga nanti siswa bisa ngasih laporan perkembangan dia udah 10% bisa ke WhatsApp gurunya gitu, ke WhatsApp kelas. Sekarang masih saya juga sama anak-anak saya WhatsApp memang masih nggak bisa tergantikan WhatsApp. Nah, saya pikir itu dulu monggo dikreasikan apa yang bisa dikembangkan dari yang terbatas ini gitu. Yang juga bagi saya yang penting mulai dulu gitu ya untuk pengembangan berikutnya. Mungkin itu Bu Ayu yang bisa saya tangkap hari ini gambarannya. Saya lebih banyak dapat masukan nih daripada saya yang membagi, malah saya yang dapat kelimpahan masukan dan saran. Ya. Cukup Pak Wahyu? Mungkin itu dulu. Ya,
Terima kasih. Bu Ayu boleh loh mau nambahin. Cukup Pak. Berarti kita saling berbagi di sini Pak. Jadi tidak hanya memberi tapi bisa juga mendapatkan masukan dari Bapak Ibu hebat yang sudah bergabung di sini. Terima kasih sekali lagi Pak Wahyu atas materi yang sudah diberikan untuk Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan kali ini, dan semoga ilmu yang sudah Pak Wahyu bagikan nanti bisa bermanfaat tentunya bagi Bapak Ibu, dosen, guru maupun pemerhati pendidikan di sini. Terima kasih Pak Wahyu dan Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Demikian kegiatan webinar Pekan Teknologi Pendidikan sudah kita ikuti bersama, dan saya Ayu Putri Ardani selaku host dan moderator dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya memandu jalannya Vicon pada hari ini, dan Bapak Ibu ketemu lagi di webinar Pekan Teknologi Pendidikan dengan tema yang berbeda tentunya, dan narasumber-narasumber lainnya nanti. Dan dari saya cukup sekian, terima kasih, selamat sore dan tetap semangat, tetap sehat untuk kita semua Bapak Ibu. Ya, keluar dulu ya Bu Ayu. Ya, iya Pak. Bu Ayu. Ya. Jangan keluar dulu karena harus ditangani.